Wa man ra'a annahu yankihu syaikhan majhulan wa huwa yuwafiquhu ala ma ya'mulu bihi fa huwa fi ghayatil husni. Kalau mimpinya bersetubuh atau menikah dengan orang yang sudah tua renta, ya, kakek-kakek, nenek-nenek misalnya gitu, ini tandanya dia akan mendapatkan sebuah kebaikan yang pada puncak kebaikan tersebut. Nah, wa man ra'a annahu yankihu maitan fa innahu yasiluhu bid-du'a. Ini yang paling penting. Siapa yang mimpi dia menikahi mayit, nikahi mayit, orang sudah meninggal, dia mimpi dia nikahin. Waduh, udah kayak kagak ada ya lagi yang hidup. Akhirnya dia sampai ke bawah mimpi sama yang sudah meninggal itu. Fa innahu yasiluhu bid-du'a. Ini pertanda dia harus sambung dengan doa. Karena doanya orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal itu bisa sampai dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang sudah tiada. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia sudah meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath. Kata Nabi, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, sedekah, saya niatkan infak di masjid, sedekah di masjid, pahalanya untuk orang tua yang sudah tiada. Contoh, itu namanya sampai pahalanya kepada mereka yang sudah tiada. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat. Bagaimana para sahabat, para salafun salih dulu sudah meriwayatkan hadis, menulis ilmu. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Imam Abu Hanifah menulis kitab Al-Fiqhul Akbar. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Dan seluruh para imam-imam lainnya banyak berkarya dalam tulisan mereka. Akhirnya tulisan mereka itu diambil manfaat oleh orang-orang yang hidup di setelahnya. Itulah namanya ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh, keturunan yang saleh yang senantiasa mendoakan. Jika Anda mimpi menikah kepada wanita yang sudah meninggal dunia, berarti Anda harus menyambung doa kepada mereka agar mereka di alam sana diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang terjadi pada seorang wanita. Ini diceritakan dalam kitab Afdolus Salawat ala Sayyidis Sadat, karya Imam Yusuf An-Nabhani. Ada seorang ibu ditinggal oleh anaknya, dan beliau rindu kepada anaknya, ingin bertemu. Sampai beliau datang ke Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, ya Syekh, bagaimana aku bisa bertemu dengan anakku yang sudah meninggal dunia?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Salli 4 raka'atin ba'da salatil isya." Salat 4 rakaat setelah salat isya. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini trik dan penting untuk Anda ketahui bagi yang rindu kepada saudara, sanak famili yang sudah tiada di alam nyata ini atau alam dunia ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Salli 4 rakaat." Salat 4 rakaat, tentunya salat sunnah mutlak. Lalu kemudian summa qra'i, baca fi rakaatil ula ba'dal Fatihah, di rakaat yang pertama setelah surah Al-Fatihah baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, dan seterusnya. Dan di rakaat yang kedua baca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sebelum tidur perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang ibu tersebut dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat anaknya, na'udzubillahi min zalik, dalam belenggu api neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian menangislah di pagi hari. Keesokan harinya datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya mimpi anak saya dalam keadaan dibelenggu di api neraka. Lalu bagaimana yang saya harus lakukan? Disuruh salat kembali dan membaca salawat serta beristighfar dan bersedekah atas nama mayat. Kemudian orang tersebut melakukan apa yang dianjurkan Imam Hasan Al-Basri. Dan pada keesokan harinya Imam Hasan Al-Basri yang bermimpi, subhanallah para pemirsa, anaknya hadir dalam mimpi Imam Hasan Al-Basri. Saat Imam Hasan Al-Basri melihat sedang duduk bersama wali-waliullah di surga Allah Subhanahu wa taala, datang seorang wanita yang masih muda. Ata'rifuni ya Imam? Apakah engkau mengetahuiku wahai Imam? Apa jawaban Imam Hasan Basri? Man anti? Siapa engkau? Saya adalah anak dari seorang ibu yang minta kepada engkau agar ditempatkan di tempat yang mulia ini. Akunti finnar, bukankah engkau tadinya di neraka? Betul. Tetapi setelah mengamalkan apa yang engkau anjurkan, sekarang Allah muliakan aku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah makna mimpi dalam kehidupan, sehingga apa yang kita lihat dalam tidur kita mudah-mudahan senantiasa bermakna baik dalam kehidupan realita kita. Dan tentunya saya berpesan mengingatkan kepada diri sendiri maupun kepada para pemirsa sekalian untuk membaca doa senantiasa sebelum tidur, agar yang kita lihat dalam tidur kita adalah mimpi-mimpi indah, dan dalam kehidupan nyata kita alami keindahan-keindahan tersebut. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi penglihatan kita dalam tidur kita di waktu-waktu sebelumnya Allah wujudkan yang baik dan Allah tahan yang buruk, sehingga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya banyak masih makna-makna mimpi yang dipaparkan oleh para ulama yang ahli dengan takwil atau tafsir mimpi. Tentunya kita semua mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.